Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Amelia Putri dengan NPM 1913031041. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai pembiayaan pendidikan di SMK Palapa Bandar Lampung untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Latar belakang penelitian. Pembiayaan pendidikan merupakan masalah yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini lantaran pembiayaan pendidikan menyangkut tenaga pendidik, sarana prasarana, proses pembelajaran, dan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan keuangan. Pembiayaan pendidikan yang baik merupakan pembiayaan yang sanggup memenuhi seluruh kebutuhan menurut aturan yang sudah dibuat. Pada dasarnya, mutu pendidikan berbanding lurus menggunakan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pendidikan yang dipakai dan dikeluarkan, maka semakin baik juga layanan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 mengenai pendanaan pendidikan sudah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan pada sekolah bisa berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada observasi penelitian ini adalah bagaimana pembiayaan pendidikan di SMK Palapa Bandar Lampung tahun ajaran 2021-2022. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan observasi penelitian ini adalah untuk mengetahui pembiayaan pendidikan di SMK Palapa Bandar Lampung. Dan manfaat penelitian untuk sekolah, yaitu observasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta gambaran yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan sekolah dan dapat lebih mengoptimalisasikan biaya tersebut menjadi lebih baik. Kemudian untuk penulis, observasi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan pembiayaan pendidikan di sekolah. Berikutnya yaitu kerangka pikir, berasal dari sumber dana pendidikan yang bisa dari dana BOS, komite sekolah atau SPP, dana usaha mandiri sekolah yang berupa bengkel motor dan servis komputer, akan membiayai pembiayaan pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal untuk sekolah. Berikutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang diajukan peneliti dalam observasi penelitian pendidikan di sekolah ini adalah yang pertama, berasal dari manakah sumber dana pendidikan yang terdiri dari biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasional satuan pendidikan di sekolah menengah kejuruan Palapa Bandar Lampung. Yang kedua, berapa jumlah dana pendidikan yang diperoleh yang terdiri dari biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasional satuan pendidikan oleh SMK Palapa Bandar Lampung dari pemerintah, dan program apa sajakah yang harus dibiayai oleh sekolah. Berikutnya yaitu pendekatan penelitian. Penelitian yang berjudul Pembiayaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Palapa Bandar Lampung ini merupakan observasi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam observasi penelitian ini, peneliti ingin menggali informasi mengenai pembiayaan pendidikan yang ada di sekolah. Data yang diperoleh dideskripsikan dengan kata-kata dalam bentuk narasi wawancara. Kemudian berikutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Palapa Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Cut Nyadin, Gang Surya, nomor 87, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Observasi penelitian terdiri dari pendahuluan sampai dengan penyusunan hasil observasi. Waktu penelitian berlangsung dari tanggal 17 Mei hingga 28 Mei atau observasi berlangsung selama 2 minggu. Sumber penelitian. Peneliti melakukan pengambilan data melalui informan yang terlibat langsung dalam pembiayaan pendidikan di SMK Palapa Bandar Lampung, sehingga informasi yang diperoleh adalah berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum yang bernama Bapak Haji Insinyur Iskandar Jitmiko. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam observasi penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikutnya yaitu keadaan peserta didik tahun ajaran 2021-2022. Jumlah peserta didik di SMK Palapa Bandar Lampung berjumlah 505 orang secara keseluruhan dengan perbandingan 339 jumlah siswa laki-laki dan 166 jumlah siswa perempuan. Selain memiliki jurusan bidang ekonomi, SMK Palapa Bandar Lampung juga memiliki jurusan bidang teknik yaitu teknik dan bisnis sepeda motor dan teknik komputer jaringan.
Sedangkan keadaan tenaga pendidik atau kependidikan, SMK Palapa Bandar Lampung memiliki 57 orang pendidik termasuk tenaga kependidikan dari kepala sekolah sampai guru sekolah yang terdiri dari berbagai macam lulusan. Setiap pendidik dan tenaga kependidikan telah memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Keadaan sarana dan prasarana sekolah. SMK Palapa Bandar Lampung memberikan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar serta kegiatan lainnya. Sarana dan prasarana tersebut berupa ruang kelas, lab komputer, ruang guru, tempat beribadah, perpustakaan, ruang praktek kejuruan, usaha mandiri sekolah berupa servis komputer dan motor, toilet, dan lapangan yang cukup luas. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP Pasal 62 disebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Berdasarkan peraturan pemerintah di atas yang menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal, saya melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Kurikulum SMK Palapa sebagai pengganti dari Kepala SMK Palapa yang berhalangan mengenai ketiga biaya tersebut. Yang pertama yaitu biaya investasi. Pembahasan pertama saya mulai dari biaya investasi. Di dalam biaya investasi terdiri dari 3 jenis pembiayaan, yaitu ada biaya penyediaan sarana dan prasarana sekolah, pengembangan sumber daya manusia di dalam sekolah, dan modal kerja tetap. Dari hasil wawancara mengenai biaya penyediaan sarana dan prasarana, dijelaskan bahwa modal yang digunakan untuk memenuhi biaya penyediaan sarana dan prasarana SMK Palapa Bandar Lampung berasal dari dana BOS dan juga dana bantuan dari sekolah. Berikutnya yaitu penyediaan modal untuk biaya pengembangan sumber daya manusia serta modal kerja tetap berdasarkan kutipan hasil wawancara dengan Bapak Haji Iskandar Jatmiko dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dana pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap berasal dari modal internal sekolah, bukan dari dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Berikutnya yaitu biaya personal. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Mengenai biaya personal ini, saya mengajukan pertanyaan seputar biaya komite atau SPP, biaya bangunan, dan biaya PKL yang harus dibayar oleh peserta didik di SMK Palapa. Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa biaya personal yang harus dikeluarkan murid terdiri dari biaya SPP sebesar 150.000 hingga 200.000 menyesuaikan dengan jurusan, biaya bangunan sebesar 500.000 untuk 3 tahun, dan biaya PKL sebesar 200.000 hingga 300.000 menyesuaikan dengan jurusan dan hanya dibayar sekali pada saat ingin melaksanakan kegiatan PKL. Kemudian mengenai biaya operasional. Biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Pembahasan pertama pada biaya operasional ini saya menanyakan terkait gaji pendidik di SMK Palapa Bandar Lampung. Biaya operasional yang terdiri dari gaji pendidik dibayarkan sesuai dengan jam mengajar guru, sedangkan untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung didapatkan dari dananya dari dana BOS dan uang komite siswa. Berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi penelitian dan pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan pada SMK Palapa Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, dana pendidikan di SMK Palapa Bandar Lampung berasal dari dana BOS, uang komite siswa, uang bangunan, dana bantuan tambahan dari pemerintah, dan dari usaha internal sekolah yaitu servis motor dan servis komputer yang ada di depan gerbang sekolah sehingga bisa diakses oleh masyarakat umum. Yang kedua, biaya investasi yang terdiri dari penyediaan sarana dan prasarana didapatkan dari dana BOS dan dana bantuan pemerintah. Berikutnya untuk pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap diambil dari dana internal sekolah. Dan biaya personal yang harus dikeluarkan murid terdiri dari biaya SPP sebesar 150.000 hingga 200.000 menyesuaikan dengan jurusan, biaya bangunan sebesar 500.000 untuk 3 tahun sekolah, dan biaya PKL sebesar 200.000 hingga 300.000 menyesuaikan dengan jurusan dan hanya dibayar sekali pada saat ingin melaksanakan PKL. Dan kesimpulan yang keempat, biaya operasional yang terdiri dari gaji pendidik dibayarkan sesuai dengan jam mengajar guru, sedangkan untuk bahan dan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasional pendidikan tak langsung didapatkan dananya dari dana BOS dan uang komite siswa. Demikian hasil presentasi saya mengenai hasil observasi penelitian pembiayaan pendidikan di SMK Palapa Bandar Lampung. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.